berhubungan, seks, atau making love during pregnancy. Apakah ada gaya-gaya tertentu untuk berhubungan selama hamil? Nah, hormon dalam tubuh wanita ini akan menyebabkan mood swing. Mood swing dari satu individu ke individu lainnya akan memberikan dampak yang berbeda. Jadi ada yang membuat, dok bagaimana kalau dikeluarin di dalam? 2, kalau memang letak plasentanya di bawah atau menutupi jalan lahir, ada resiko perdarahan, maka diminta untuk tidak berhubungan. Nah, kapan kamu tidak boleh melakukan berhubungan selama hamil? Apakah ada posisi yang benar-benar aman kalau kamu sudah melahirkan? Dan pertanyaan ini sering ditanyakan, kapan sudah boleh berhubungan? Ada sebuah candaan. Halo semuanya, ketemu lagi di Cerita Fadli. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang mungkin dianggap sedikit tabu, yaitu berhubungan, seks, atau making love during pregnancy. Tidak sedikit pasangan menanyakan tersipu malu, atau mungkin bahkan berbisik-bisik, atau mungkin WA bahkan karena dia malu untuk menanyakan secara langsung, menanyakan apakah berhubungan selama hamil itu aman atau tidak. Apakah berhubungan menyebabkan kontraksi? Apakah berhubungan akan menyebabkan keguguran? Apakah ada gaya-gaya tertentu untuk berhubungan selama hamil? Atau mungkin kapan kita boleh mulai berhubungan setelah melahirkan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit tentang berhubungan, atau mungkin saya akan menggunakan kata-kata making love during pregnancy. Jadi saat hamil, hormon di dalam tubuh wanita akan meningkat. Nah, hormon dalam tubuh wanita ini akan menyebabkan mood swing. Mood swing dari satu individu ke individu lainnya akan memberikan dampak yang berbeda. Jadi ada yang membuat bawaannya marah mulu, ada yang membuat si ibu bahkan sedikit colek langsung lempar kolor, gitu. Banyak hal. Jadi diskusikan dengan partner kamu bagaimana mood kamu. Kalau kamu tidak pengen untuk berhubungan, diskusikan sama suami kamu. Kalau kamu ingin juga itu berhubungan, itu juga tidak ada masalah. Kenapa? Karena berhubungan selama hamil tidak membuat janin kamu tersakiti. Janin kamu itu berada di dalam rahim. Di dalam rahim itu sudah ada selaput ketubannya, ada cairan ketubannya. Jadi cukup aman dan terproteksi. Ya, dan bahkan janin kamu tidak tahu bahwa saat kamu berhubungan, bahwa saat itu lagi sedang berhubungan juga. Gitu. Dan janin kamu juga terjaga dengan otot-otot yang ada di daerah pinggul seorang ibu. Jadi berhubungan selama hamil sangat aman sekali. Dok, bagaimana kalau dikeluarin di dalam? Nah, memang ada beberapa pendapat. Dikeluarin di dalam itu sebaiknya jangan. Kenapa? Karena mengandung prostaglandin. Nah, zat prostaglandin ini ditemukan di dalam sperma. Kita menggunakan zat prostaglandin untuk menginduksi persalinan. Namun kadar prostaglandin di dalam sperma itu sangat amat sedikit, sehingga tidak dapat untuk mencetuskan kontraksi persalinan. Namun kalau memang dokter kamu meminta untuk tidak mengeluarkan di dalam, mungkin dokter kamu memiliki alasan-alasan tertentu. Nah, jadi kalau bagi saya berhubungan, bahkan kalau kamu mencapai orgasm atau klimaks saat kamu making love dan dikeluarin di dalam spermanya di dalam vagina, it's totally fine. Nah, kapan kamu tidak boleh melakukan berhubungan selama hamil? 1, kalau kamu ada riwayat keguguran atau ada riwayat lahir prematur atau memang cervix incompetence atau serviksnya lemah, jalan lahirnya lemah, disarankan untuk tidak. 2, kalau memang letak plasentanya di bawah atau menutupi jalan lahir, ada resiko perdarahan, maka diminta untuk tidak berhubungan. 3, kalau kamu ada ketuban pecah atau air ketubannya mengalir, disarankan untuk tidak berhubungan. Kenapa? Karena ini akan meningkatkan infeksi. Nah, kalau memang ditanyakan apakah berhubungan baik-baik saja, aman-aman saja, it's totally safe during pregnancy. Jadi kalau kamu ingin merasakan, kalau kamu ingin berhubungan, ada mood untuk making love, silahkan saja. Terus ditanyakan juga, apakah ada posisi yang benar-benar aman untuk
berhubungan. Sebenarnya tidak ada posisi yang benar-benar aman untuk berhubungan. Semua posisi baik-baik aja. Tapi kalau kamu sudah memasuki trimester 2 dan trimester 3, biasanya kalau kamu tiduran berbaring lebih lama, maka janin kamu akan menekan pembuluh darah sehingga peredaran darah di dalam tubuh kamu itu akan sedikit terganggu. Sebaiknya kalau kamu berhubungannya bisa dalam waktu yang lama, sebaiknya kamu menggunakan posisi yang mungkin miring atau woman on top bahkan. Ya, jadi berhubungan selama hamil it's totally fine. Sekali lagi, kalau kamu sudah melahirkan, dan pertanyaan ini sering ditanyakan, kapan sudah boleh berhubungan? Ada sebuah candaan di praktek, biasanya kalau memang seandainya seorang bapaknya baru saja menyaksikan persalinan, saya biasanya mengatakan, Pak, sekarang saatnya Bapak membeli 1 dus mie instan. Jadi 1 dus mie instan itu ada isi 40 bungkus mie-nya tersebut. Jadi dimakan 1 hari 1, Pak. Jangan 1 hari Bapak langsung makan 2 atau 3. Nah, jadi makan 1 hari 1, selesai 1 bungkus, nah di situ Bapak boleh berhubungan. Kenapa? Karena nifas itu 40 hari, tepatnya 42 hari. Nah, darah nifas bisa muncul biasanya paling banyak di awal-awal, nanti biasanya bisa selesai dalam waktu 2, 3 minggu, 4 minggu. Kalau kamu memberikan ASI eksklusif, biasanya darah nifas ini lebih cepat selesainya. Nah, kalau dari sisi medis, juga kita bisa melihat apakah luka pada perineum, luka pada jalan lahirnya sudah sembuh atau tidak, atau luka pada bekas sesarnya sudah sembuh. Kalau memang faktor-faktor ini sudah aman, maka berhubungan pasca melahirkan boleh dilakukan. Oke, mungkin sekian dari saya tentang making love during pregnancy and after pregnancy. Kita ketemu lagi di cerita Fadli berikutnya. Happy parenting and safe sex. Bye.